Tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan untuk semua. Yang di rumah juga ikutan ya. Ya. Baik. Sudah siap untuk belajar? Ya. Coba satu orang pimpin doa untuk teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk ke materi pelajaran. Yang di rumah juga perhatikan ya, yakni teks laporan percobaan. Ya, jadi kompetensi dasar kita pada pertemuan hari ini yakni mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kemudian kompetensi dasar yang berikut. Baik, lanjut ya. Jadi untuk kompetensi dasar yang berikut, kalian menyimpulkan tujuan, bahan alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Ya, sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik, dalam hal ini kalian, dan adik-adik yang berada di rumah, kalian diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan. Yang kedua, kalian dituntut untuk mampu mengidentifikasi contoh teks laporan. Dan yang ketiga, menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Baik, kita masuk di pengertian teks laporan percobaan. Adik-adik sudah pernah melakukan percobaan? Ya. Kapan? Kelas 78. Iya, di kelas 78 kalian sering melakukan yang namanya percobaan. Biasanya percobaan itu kalian lakukan di mata pelajaran apa? IPA. Iya, di pelajaran IPA. Jadi saya sampaikan bahwa teks laporan percobaan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian di sekolah, karena hampir mungkin setiap pertemuan itu kalian melakukan percobaan atau uji coba, ya, khususnya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, saya ingin tanya kepada kalian, apa itu percobaan? Dinyaringkan suaranya? Mencoba eksperimen. Iya, dengan kata lain percobaan itu sama dengan eksperimen. Apalagi? Ada yang lebih lengkap? Atau menguji Dewi? Apalagi? atau membuktikan. Percobaan itu kegiatan atau bukan? Kegiatan. Kegiatan ya. Kegiatan yang dilakukan untuk apa? Untuk membuktikan suatu ya, menguji atau membuktikan suatu teori. Itu percobaan, ya. Kemudian yang berikut, laporan. Apa itu laporan? Melaporkan tugas yang diberikan pada kita. Ya, jadi laporan itu sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita, ya. Jadi kalau kita tidak berikan tugas oleh orang lain, tidak perlu dibuat laporan. Laporan itu dibuat kalau ada yang menugasi
menugaskan kepada kita. Contohnya saya sebagai guru memberikan tugas kepada kalian untuk membuat laporan. Tentunya kalian akan membuat percobaan dulu, kemudian membuat laporannya, kemudian setelah selesai membuat laporannya, kalian serahkan kepada saya sebagai orang yang menilai. Mau diserahkan ke saya atau ke orang tua yang menilai? Ke saya ya sebagai guru. Ya. Kemudian teks. Apa itu teks? Berupa tulisan, bukan lisan. Iya, teks itu berupa lisan. Dari zaman dulu yang namanya teks pasti berupa tulisan, bukan lisan. Berarti apa itu teks laporan percobaan? Siapa yang tahu? Tadi sudah kalian tahu percobaan apa, laporan apa, teksnya apa. Sekarang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Ada yang tahu? Ya? Apa? Pak, disampaikan saja. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Secara utuh tadi kan percobaan sudah, definisinya kalian sudah tahu. Kemudian laporan definisinya kalian sudah tahu. Teks juga sudah tahu. Sekarang digabungkan teks laporan percobaan apa artinya? Definisi dari teks laporan percobaan. Tulisan yang menyampaikan suatu hasil penelitian apa? Untuk membuktikan suatu teori. Ya, jadi saya bacakan kembali teks laporan percobaan. Tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Ya, sekarang kita masuk di ciri. Ya, mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya. Masuk di ciri teks laporan percobaan. Slide-nya bisa ditampilkan. Adik-adik yang di rumah bisa lihat ya. Ciri yang pertama yakni fakta. Yang kedua lengkap, yang ketiga objektif. Fakta. Apa itu fakta? Sesuai kebenaran, apa lagi? Sesuatu yang pasti. Ya, saya berikan contoh kalimat. 2 kalimat. Kalimat pertama. Ya, kita akan melihat apakah kalimat berikut termasuk fakta atau bukan. Jadi teringat materi sebelumnya ya, di kelas sebelumnya kalian belajar tentang fakta dan opini. Nah, ini apakah masuk fakta atau tidak? Saya bacakan ya. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Saya ulangi. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Fakta atau bukan? Bukan. Fakta. Ada yang jawab fakta, ada yang jawab bukan. Yang jawab bukan, alasannya apa? Karena di soal tersebut dijelaskan bahwa bukan di soal, di kalimat tersebut. Tersebut hanya sekitar, bukan hal yang pasti. Jadi ada kata sekitar di situ ya? Ya, benar jawaban teman kamu tadi. Ada kata sekitar bahwa jadi belum pasti ya, dia hanya sekitar. Dia hanya kata sekitar. Jadi kalimat tersebut bukan merupakan kalimat fakta. Nah, kalimat fakta seperti apa? Coba lihat contoh kalimat yang kedua. Dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Tidak ada kata sekitar di situ, ya. Jadi pasti ada angkanya. Ya. Yang berikut lengkap. Ya.
ciri yang berikut teks laporan percobaan itu lengkap. Artinya apa? Lengkap di sini sistematika laporan itu disusun harus secara lengkap supaya apa? Agar informasi itu tersampaikan kepada pembaca dengan baik, ya. Semua orang yang membaca informasi laporan itu bisa menerima. Misalnya kalau sistematika laporan percobaan itu kan dari judulnya, ada tujuannya, ada alat dan bahan yang digunakan, ada hasil, kemudian ada simpulan. Kalau tersusun rapi seperti itu, maka otomatis pembaca juga membacanya enak, ya kan? Ya. Karena lengkap. Jadi tidak akan bertanya-tanya. Terus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ciri yang berikut objektif. Apa itu objektif? Objektif. Ya. Misalnya kalian di sekolah biasa jajan di sekolah? Ya. Ya. Kalian biasa jajan apa di sekolah? Snack-snack, makanan ringan dan sebagainya kan? Ya. Kalian ingin membuktikan suatu makanan itu berbahaya tidak? Ya. Misalnya kalian ingin menguji saus pada makanan kecil yang dijual di sekolahmu. Kalian tentunya awal ingin pada saat ingin melakukan percobaan, penelitian, kalian tentunya memiliki hipotesis, ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan awal. Misalnya kalian menduga bahwa zat pewarna atau mungkin saus yang terkandung di makanan yang kalian konsumsi di sekolah itu mengandung bahan pengawet ataupun mengandung bahan pewarna buatan yang mengakibatkan mungkin merugikan kesehatan pada tubuh kita yang mengkonsumsi, ya kan? Itu dugaan awal kalian. Tetapi setelah kalian melakukan penelitian, kalian melakukan uji coba, kalian melakukan percobaan, setelah kalian mendapatkan hasilnya, ternyata tidak semua makanan mengandung zat-zat yang kalian duga awal tadi. Ya, mengandung misalnya zat pewarna, mengandung apa lagi tadi? Apa lagi? Zat pewarna, kemudian bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi tubuh. Jadi kalau memang hasilnya seperti itu, kalian harus sampaikan apa adanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan objektif. Jadi bukan subjektif. Jadi mentang-mentang yang menjual itu, misalnya kalian tidak suka dengan penjualnya, terus kalian melakukan penelitian, ternyata hasilnya tidak seperti itu, kalian tetap mengatakan bahwa jajanannya mengandung bahan obat-obat kimia. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau percobaan harus hasilnya disampaikan apa adanya. Itulah yang dinamakan dengan objektif. Nah, di sini saya punya super untuk mengingat apa itu ciri teks laporan percobaan. Ya, dari ketiga ciri ini saya mempunyai super untuk kalian. Kalau dalam materi berita, supernya itu biasa dikenal dengan adik Simba, ya kan? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini pun saya punya super untuk kalian. Apa supernya? Yakni tangkap objek. Apa itu tangkap objek? Tanya dari fakta, lengkapnya dari lengkap, dan objeknya dari objektif. Tangkap objek. Nah, yang berikut kita masuk di fungsi. Kalau tadi ciri sudah, ciri teks laporan, sekarang kita masuk di fungsi. Fungsi yang pertama, teks laporan percobaan adalah sebagai informasi. Bagaimana itu sebagai informasi? Ya, memberikan informasi, memberikan berita, memberikan memberikan informasi kepada orang lain sebagai pembaca. Kemudian yang berikut, sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa kalian benar-benar melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan makanan yang ada di kantin sana, di kantin A mengandung bahan pengawet, mengandung bahan kimia, buktinya mana? Ya kan? Berarti kalian hanya menuduh kalau tidak ada bukti. Buktinya mana? Misalnya orang yang berjualan di sana makanannya mengandung bahan-bahan pengawet, mengandung boraks dan lain sebagainya. Buktinya mana?
Kalian harus membuktikan itu dengan melakukan penelitian atau percobaan. Jadi harus ada bukti. Itu fungsinya tes laporan percobaan sebagai bukti bahwa kalian benar-benar telah melakukan percobaan. Yang berikut sebagai dokumentasi. Ya, tentunya kalau kalian membuat laporan percobaan supaya tidak tercecer materi-materi kalian sudah kalian kumpulkan, materi-materi kalian yang sudah kalian sediakan dari awal sampai hasilnya itu harus kalian dokumentasikan dalam satu bundle misalnya, atau dalam satu dalam satu file ya, supaya tidak tercecer. Jadi fungsinya sebagai dokumentasi supaya ketika misalnya orang lain ingin melihat tentang penelitianmu, kamu bisa langsung buka, kamu bisa siapkan dan kamu bisa sampaikan kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut. Yang berikut sebagai pemecahan masalah. Apa bisa teks laporan percobaan itu sebagai pemecahan masalah? Ya. Contohnya bagaimana? Melakukan penelitian. Iya, misalnya mana yang hobi makan bakso di sini? Ya, adik-adikan di rumah tentunya banyak sekali juga ya yang suka dengan bakso. Nah, biasanya kita orang-orang yang menyukai bakso, kadang kalau melihat berita di TV atau di internet ataupun di YouTube misalnya ya, itu ada-ada saja dengan makanan yang satu itu. Ya, di berita kadang kita mendengar bahwa bakso dicampur dengan boraks atau dicampur dengan Daging tikus. formalin, mungkin daging-daging yang lain saya tidak tahu. Ya, jadi untuk membuktikan, untuk mencari solusi supaya kita tidak was-was terhadap permasalahan itu apa caranya? Caranya apa? Melakukan penelitian. Ya, caranya lagi-lagi dengan melakukan penelitian, ya, supaya kita tahu, oh ternyata ini mengandung bahan-bahan yang tadi tidak, ya. Setelah kita melakukan percobaan, misalnya bakso yang sering jualan di kompleks rumah kita misalnya, yang setiap selesai badal maghrib biasanya sudah pukul-pukul lonceng yang menandakan bahwa dia sudah hadir di depan rumah kita. Ya, kalau kita pertama setelah menonton berita kita was-was dengan kehadiran boraks dan teman-temannya tadi, kita jangan makan dulu, ya. Kita beli sebagai sampel untuk penelitian. Kita beli sebagai contoh untuk kita teliti. Kalau sudah kita melaksanakan penelitian dan hasilnya ternyata negatif, tidak mengandung zat-zat yang seperti tadi yang saya katakan tadi, berarti kita bebas untuk makan, ya. Makan sesukanya dan kapan saja. Jadi itu fungsi teks laporan percobaan, jadi sebagai pemecahan masalah. Minimal masalah pribadi kita yang suka makan bakso tadi ya. Yang berikut sebagai pertanggungjawaban. Ya, tadi misalnya saya sebagai guru memberikan tugas kepada kalian. Nah, laporan percobaan tadi kalian jadikan sebagai laporan pertanggungjawaban yang akan kalian berikan kepada saya sebagai guru kalian untuk saya periksa. Nah, di fungsi ini saya juga punya super. Ya, kalau tadi super dari ciri teks laporan percobaan tangkap objek. Nah, untuk fungsi teks laporan percobaan, supernya adalah apa? Info, buku, masa, tanggung. Info saya ambil dari informasi, bu dari bukti, kemudian ku dari dokumentasi, kemudian masa dari pemecahan masalah, dan pertanggungjawaban dari tanggung. Jadi supernya adalah info, buku, masa, tanggung. Jadi diingat itu ya, supaya kita tidak lupa. Ya, fungsi dari teks laporan percobaan apa tadi? Info, buku, masa, tanggung. Bisa diingat ya? Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Putriara. Saya akan bertanya tentang apakah karya ilmiah termasuk teks laporan percobaan? Oke, tadi ada teman yang bertanya, kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tiara Cinta Putri Yasin. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi.
Iya, karena teks laporan penelitian berdasarkan pengamatan. Iya. Jadi jawaban dari teman kalian, siapa yang bertanya tadi yang pertama? Yang bertanya Fadila ya? Yang menjawab pertama? Sinta. Yang menjawab kedua? Si siapa? Dewi. Jadi jawaban dari Oke. Baik ya, sebelum kita lanjut kita akan kembali saat lagi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Belajar dari Rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Kita akan kembali ada menerobos sampai terjadi berusaha untuk menimpa dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohon geli hanya di Mimosa TV. Kericuhan dipicu akibat masa aksi yang hendak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon di halang-halangi petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Kita akan kembali ada menerobos sampai terjadi berusaha untuk menimpa dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohon geli hanya di Mimosa TV. Baik, kembali lagi bersama kami di Belajar dari Rumah di Mimosa TV. Baik, tadi sampai di mana ya? Di pertanyaan, ya, apakah karya ilmiah termasuk teks laporan percobaan? Iya.
teks laporan percobaan merupakan ragam teks ilmiah. Kenapa saya katakan ragam teks ilmiah? Karena teks laporan percobaan itu menyajikan laporan tentang percobaan ilmiah, ya. Kemudian sifat dari percobaan ilmiah itu mengacu pada metode-metode penelitian ilmiah. Dengan kata lain, teks laporan percobaan harus menyajikan percobaan sebagaimana adanya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa harus objektif ya, apa adanya. Kemudian termasuk unsur-unsur metode ilmiah di dalamnya, seperti objek penelitian, kemudian tujuan penelitian. Apalagi ada pelaku penelitian, ada landasan teori, ada latar belakang penelitian, dan lain sebagainya. Ya, selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan kaidah kebahasaan Indonesia yang baku dan menggunakan bahasa ilmiah sebagai untuk istilah-istilah teknis. Jadi biasanya kalau laporan percobaan itu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah sebagai istilah-istilah teknisnya. Jadi itu ya, jadi bisa dipahami ya bahwa apa tadi karya ilmiah itu masuk dalam teks laporan percobaan. Baik, siapa lagi yang bertanya? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Saibatul. Saya akan bertanya mengenai apakah pembuatan dokumentasi laporan merupakan berupa video? Sekian. Iya. Apakah dokumentasi laporan percobaan boleh berupa video? Ada yang mau bantu saya untuk menjawab? Silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nurina Kalamain. Saya akan menjawab pertanyaan. Tidak bisa karena harus berupa foto, sebab ini akan membuat teks laporan. Jadi video tidak bisa disandingkan dengan teks. Ya, baik. Ya, tadi ditanyakan bahwa apakah video dapat digunakan sebagai dokumentasi teks laporan percobaan. Nah, yang kita bahas sekarang kan adalah teks, ya. Jadi, kalau teks yang kita gunakan di sini berarti dokumentasinya itu harus berupa foto, ya, bukan video. Lalu bagaimana kalau kita misalnya menyajikan teks di situ kemudian kita taruh video? Seperti apa modelnya? Kan tidak bisa, ya. Jadi, kalau misalnya teks laporan percobaan itu dokumentasinya, gambar-gambarnya itu berupa foto. Kecuali ya memang sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang sudah ada yang namanya video kalau kalian nonton YouTube, vlog ya. Jadi orang yang berkecimpung di dunia vlog itu namanya vlogger ya. Kalau dulu sebelum ada vlog namanya blog. Jadi orang ingin menulis sesuatu, karya ilmiah, percobaan apapun itu, artikel-artikel penting ditulis dalam sebuah blog atau website. Sehingga orang yang berkecimpung di dunia itu namanya blogger. Ya, seiring berkembangnya zaman, semakin kesini, semakin maju, orang-orang lebih suka menggunakan bukan menggunakan media tulisan lagi, tapi menggunakan video. Ya, atau biasa mungkin sering disebut dengan julukan mereka itu adalah YouTuber. Tahu YouTuber ya? Ya. Siapa dulu YouTuber yang paling banyak subscribe-nya di Indonesia? Mungkin dia sudah masuk di ASEAN ya. Di Asia Tenggara. Atta Halilintar. Atta Gledek, bukan. Atta Halilintar. Ya, Atta Halilintar. Iya. Yang kedua siapa? Terbanyak kedua setelah Atta Halilintar. Ya, Ricis. Ya. Kalian ada juga ternyata ya? Ini punya akun YouTube? Punya akun YouTube juga? Punya channel ya? Tidak. Kalian harus bangun channelnya ya. Belajar dari situ, membuat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalian bisa membuat laporan hasil percobaan di situ ya.
Di situ banyak sekali laporan-laporan percobaan, ya, artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam bentuk video. Kalian bisa mencobanya. Bahkan saya pun sampai detik ini sudah mulai mencoba atau sudah mulai merambah dunia YouTube. Meskipun konten-konten yang saya masukkan di situ ya berbagai macam ya, tentang misalnya kemarin ada kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, kemudian ada sebelumnya itu ada PPDB, ya. Saya muat di dalam konten saya. Dan Bapak juga yang duduk di sana, rekan saya Bapak Risman Laya, juga seorang YouTuber. Meskipun kami berdua subscribe-nya itu baru sedikit, mungkin baru ratusan. Tapi bukan itu yang kami kejar. Kami hanya ingin berbagi informasi saja kepada mungkin adik-adik yang butuh dengan informasi. Ya, kalian bisa nonton di YouTube saya, di YouTube Pak Risman, atau mungkin di teman-teman kalian yang sudah berkontribusi positif di dunia per-YouTubean. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Ini mohon bantuan, slide-nya tidak bisa bergerak. Pak Risman mungkin bisa bantu saya? Oh, sudah. Tidak bisa ditampilkan, kenapa ya? F5-nya. Mohon maaf ya, ada gangguan teknis sedikit. Ini slide saya tidak bisa muncul di layar kaca adik-adik yang hari ini sedang menonton di rumah. Ini slide-nya tidak bisa. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Di belajar dari rumah di Mimosa TV. Ya. Kita masuk di mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Ya, untuk adik-adik yang berada di rumah, bisa kalian saksikan di layar kaca kalian maupun di layar HP kalian. Saya tampilkan di sini ada 3 teks, ya. Teks pertama, teks kedua, dan teks ketiga. Mungkin saya bisa bantu untuk membaca. Teks 1, sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam, tetapi sudah memudar.
Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring, terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Baik, itu teks 1. Kita masuk ke teks 2. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem pada sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau crankarm, gear depan atau chainring, gear belakang atau choke, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian, menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Baik, sekarang kita masuk teks 3. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vonger, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Relich, Humber, Batavus, Philips, dan NSU. Baik, adik-adik yang di rumah sudah dengar ya, sudah baca, dan saya sudah bantu tadi. Dan untuk adik-adik yang berada di studio, kalian tidak asing lagi dengan ketiga teks ini. Atau dua teks sebelumnya, teks 1 dan teks 2, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi. Karena teks ini pernah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Nah, menurut kalian, adik-adik yang berada di studio, teks 1 ini termasuk teks apa? Yakin? Ya. Berapa persen yakinnya? 100. 100%. Baik, luar biasa. Semangat ya. Masih mengantuk? Tidak ya? Baik. Kenapa kalian katakan teks 1 adalah teks deskripsi? Karena menjelaskan secara rinci suatu barang. Iya, karena menjelaskan secara rinci suatu barang. Ada lagi? Ada lagi? Iya, deskripsi atau sama dengan apa? Menggambarkan sesuatu, sifatnya subjektif, ya. Sepedaku. Jadi dia menggambarkan sepedanya dia. Ya, warnanya apa, ukurannya berapa, ya. Dibelinya kapan, belinya di mana. Saya juga mungkin bisa mencontohkan, mendeskripsikan pulpenku misalnya. Aku mempunyai pulpen. Pulpenku berwarna biru. Aku beli dengan harga 5.000 di toko warung dekat rumah ibu. Dan lain seterusnya. Yaitu menggambarkan tentang pulpen ya. Jadi ciri-cirinya semua ada di situ. Secara rinci digambarkan. Kemudian yang berikut.
Yang berikut termasuk teks apa? Eksplanasi. Iya. Yakin eksplanasi? Ya. Kenapa kalian teks kedua termasuk dalam teks eksplanasi? Karena berisi tentang proses mengapa, bagaimana suatu kejadian dapat terjadi. Iya, jadi menceritakan bagaimana suatu proses itu bisa terjadi. Apakah misalnya terjadi suatu banjir itu masuk dalam teks eksplanasi? Ya. Ya. Kenapa sampai terjadi banjir? Misalnya di hulu terjadi penebangan hutan secara liar, ya, terjadi penggundulan hutan, dan prosesnya itu diceritakan sampai akhirnya terjadi banjir. Itu masuk dalam kategori teks eksplanasi. Misalnya saya ceritakan lagi atau di dalam sebuah teks diceritakan bagaimana proses jam dinding itu jarum jam itu berdetak. Prosesnya seperti apa? Mungkin kalau jam dinding prosesnya hampir sama seperti sepeda tadi ya. Jadi kalian sudah pernah membongkar jam dinding atau jam tangan? Jadi di dalam jam dinding itu ada gear juga ya. Ada semacam gear seperti gear sepeda, tapi ukurannya kecil lah, bukan seukuran seukuran gear sepeda. Ukurannya kecil, ada beberapa buah gear saling bertautan. Kalian satu gerak, yang lainnya ikut gerak, ya. Dan bukan hanya gear saja, mungkin di dalamnya ada dinamo sebagai penggeraknya. Jadi kalau tidak ada dinamo, gear itu tidak bisa bergerak. Dan satu lagi benda yang menggerakkan itu semua apa? Baterai. Ya, kalau tidak ada baterai, semuanya sia-sia. Sekalipun ada dinamo, sekalipun ada gear yang saling bertautan, yang lengkap dengan fungsinya masing-masing, tidak akan berjalan dengan sempurna. Bukan berjalan sempurna, bahkan tidak berjalan sama sekali. Ya, jadi proses terjadinya sesuatu itu bisa dikatakan dengan teks eksplanasi. Nah, kalau teks 1, teks 2 tadi sudah kalian ketahui, berarti teks 3 masuk di termasuk teks apa? Teks laporan. Teks laporan. Kenapa kalian katakan teks 3 merupakan teks laporan? Karena merupakan teks objektif. Iya, penggambarnya secara objektif apa adanya, digambarkan secara umum. Jadi sepeda apa itu sepeda? Sepeda adalah bla 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 yang sudah yang sudah saya bacakan tadi ya. Kendaraan beroda 2 atau 3 yang punya stang, tempat duduk dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ceritakan bahwa sepedaku itu berwarna hitam, dibelikan oleh siapa dan dari mana. Saya tidak diceritakan seperti itu ya. Kalau sudah saya ceritakan seperti itu, berarti kembali lagi bahwa teks tadi adalah teks deskripsi. Jadi ini adalah teks laporan. Yang berikut, model atau sistematika teks laporan percobaan. Ya, adik-adik yang di rumah mungkin bisa lihat tayangan ini. Pada garis besarnya kita melihat sistematika teks laporan percobaan itu ada 5. Yang pertama apa? Adik-adik yang di studio, tujuan, bahan dan alat, kemudian langkah-langkah pembuatan atau prosedur, kemudian Kesimpulan. hasil dulu, ya, hasil percobaan, dan terakhir kesimpulan. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu teks laporan percobaan yang berjudul membuat es krim vanila yang sehat. Kalian sudah makan es krim? Ya. Mana yang belum pernah makan es krim di sini? Kalau belum, nanti saya belikan setelah ini. Ya, judulnya membuat es krim vanila yang sehat. Kita biasa makan es krim, tapi kita tidak tahu apakah yang kita makan itu sehat atau tidak ya. Jadi di sini diberikan teks laporan membuat es krim vanila yang sehat. Jadi bagaimana itu yang sehat? Jadi tujuannya, es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun, es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula. Ingat, yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna yang mengakibatkan demam dan batuk. Jadi ternyata orang kalau setelah makan es krim itu batuk dan demam, ternyata es krimnya itu mengandung apa? Bahan tadi sudah mengandung gula yang berlebihan dan pewarna makanan mungkin, atau bisa jadi bukan pewarna makanan yang dipakai, tapi menggunakan pewarna tekstil. Ya? Tahu pewarna tekstil kan? Misalnya pewarna pakaian, pewarna tas mungkin, sepatu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita salah konsumsi seperti itu. Ya. Kemudian bahan pembuat es krim vanila. Es krim vanila ini adalah yang pertama 1 liter susu segar. Yang berikut
200 gram gula pasir. Berikut 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok. Dan berikut 1 sendok makan vanili. Nah, langkahnya bagaimana atau prosedur pembuatannya seperti apa? Yang pertama, masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci, ke dalam air yang mendidih sampai diaduk-aduk. Lalu masukkan larutan tepung maizena dengan sesendok susu ke dalam rebusan susu tersebut hingga merata. Lalu campurkan dengan vanili dan kembali diaduk. Kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Setelah itu kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan diaduk agar merata dengan sempurna. Setelah merata, biarkan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Adonan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Aduk kembali es krimnya setelah 15 menit dan lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Dan setelah itu, masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam sampai beku dan sempurna teksturnya. 8 jam ya, bukan 2 jam baru dibuka langsung dimakan. Belum jadi es krimnya. Kemudian hasil percobaan. Es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan pemanis buatan. Percobaan ini dilakukan oleh kelompok kelas untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Kesimpulan, pelajaran kewirausahaan ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri, mudah, lezat, dan sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Ya, jadi seperti itu ya. Itu sistematika atau susunan dari teks laporan. Halo, laporan percobaan. Jangan mengantuk ya, konsentrasi, waktu kita masih banyak ya. Teks laporan. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 atau 5? 5. Atau 6? 5. Oh, 5. Yang pertama apa? Yang pertama tujuan. Tujuan. Yang kedua? Bahan dan alat. Yang ketiga? Langkah-langkah atau prosedur. Yang kelima? Hasil percobaan. Yang terakhir? Kesimpulan. Ya. Masih semangat ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah mencermati contoh teks laporan percobaan tadi, maka bisa kita rumuskan kandungan teks laporan percobaan, yakni sebagai berikut. Jadi ada kandungannya. Apa itu kandungan? Ya, yang pertama, tujuan. Tujuan berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Ya, namanya orang membuat percobaan pasti punya keinginan ya. Jadi tujuan tadi berisi tentang keinginan atau maksud yang ingin dicapai. Kemudian berikut alat dan bahan. Alat dan bahan berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Langkah-langkah atau apa tadi yang saya sampaikan? Langkah-langkah atau prosedur. Ya, berisi apa? Berisi tahapan melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Hasil. Ya, ini berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilaksanakan. Dan simpulan itu berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilaksanakan. Ya, jadi itu apa tadi ya? Rumusan ya? Ya, setelah mencermati yang 5 tadi, kita bisa merumuskan kandungan teks laporan percobaan. Ini ada tujuan, alat dan bahan. Kemudian apa lagi? Prosedur atau langkah-langkah. Kemudian hasil. Kemudian kesimpulan. Jadi kandungannya sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang berikut, menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Nah, langkah-langkah menyimpulkan itu seperti apa? Yang pertama, tentunya kalian pahami dulu ya. Kalian pahami dulu
judul teks laporan percobaan. Judulnya apa? Ya, sebelum kalian simpulkan, misalnya saya berikan tugas, tolong simpulkan laporan percobaan ini. Nah, tentunya yang kalian akan lihat pertama adalah apa? Judulnya. Judulnya apa sih sebenarnya? Ya. Jadi paham ya? Ya. Yang berikut, setelah kalian memahami judul teks laporan percobaan, yang berikut adalah mencermati kata atau kalimat pada setiap penjelasan teks laporan percobaan. Jadi setelah kalian lihat judul, langkah selanjutnya adalah cermati kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di teks laporan percobaan. Yang berikut, memahami isi dan hasil laporan percobaan. Ya, setelah kalian cermati kata demi kata, kalimat demi kalimat, kalian pahami isi dan hasil laporan percobaannya. Yang berikut, setelah kalian pahami, kalian catat. Kalian catat bagian-bagian penting yang terdapat pada teks yang dibaca. Yang berikut, ya, simpulan yang terakhir, langkah-langkahnya adalah membuat simpulan sesuai catatan penting yang telah dibuat sebelumnya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang terakhir, membuat simpulan sesuai catatan penting yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang menyimpulkan tujuan, alat atau bahan, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Saya tampilkan di sini. Adik-adik yang di rumah mungkin bisa sambil melihat ya. Saya tahu adik-adik yang di rumah ini mungkin menonton sambil tiduran, sambil mencatat boleh. Mungkin ada yang ditemani orang tua, mungkin ada yang sedang sendirian di rumah, atau mungkin terik matahari sehingga memaksa kalian untuk duduk di bawah pohon sambil menikmati udara sekitar. Mudah-mudahan tidak hujan. Ya, kalian di rumah enak ya, belajar dari rumah ya, bisa santai. Mungkin yang menontonnya lewat HP bisa sambil lihat di bawah pohon. Dan untuk adik-adik yang sini tetap harus konsentrasi, ya, jangan ngantuk ya. Ya, tenang, setelah ini kita akan fresh lagi. Ya, bisa dibaca ini adik-adik yang di studio. Ya. Baterai alami dari kentang. Tahu kan? Pernah makan kentang? Ya. Seperti apa itu kentang? Ya, bahan dasar dari potato. Apa? Potato atau potato? Atau pitate? Potato. Itu bahan dasarnya dari potato. Bahan dasarnya dari kentang. Temannya kentung ya, bukan? Ya, bahan dasarnya dari kentang. Sudah pernah makan kentang? Ya. Rasanya bagaimana? Enak. Setelah makan apa yang kalian rasakan? Kenyang. Selain kenyang, mungkin sebelumnya makan kalian mungkin masih lemas. Setelah makan kalian energinya bertambah. Pernah merasakan itu? Ya. Iya. Karena ternyata setelah dilakukan percobaan, adik-adik yang di studio maupun yang di rumah, ya, ternyata kentang itu mengandung energi listrik. Ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kalian pernah mendengar ada sayur bayam ya, sayur bayam itu mengandung listrik. Mungkin kalian pernah dengar. Saya juga pernah baca laporan percobaannya. Kemudian ada juga apel itu mengandung listrik. Pernah ada uji cobanya, percobaannya juga sudah ada. Dan sekarang saya dapati lagi bahwa kentang juga itu mengandung listrik. Ya. Jadi kalau kalian punya kentang di rumah, bertonton, mungkin yang punya kebun kentang di rumah, tidak perlu beli token listrik ya. Ya, canda ya. Jadi coba kita perhatikan di sini baterai alami dari kentang. Tujuannya, pernahkah kamu mengalami mati lampu di rumah? Pernah? Sering? Atau belum bayar token? Belum beli token? Jangan sampai kalian mengeluh di PLN ternyata kalian belum beli token. Ya, pernahkah kamu mengalami mati lampu di rumah? Pernah ya? Rasanya tidak enak jika harus beraktivitas dalam kegelapan. Seperti lagunya siapa? Seperti mati lampu.
Ya, selama ini listrik yang kami gunakan masih menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, listrik itu tidak dapat diperbaharui. Suatu saat sumber energi itu akan habis. Baik adik-adik, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Mimosa TV. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Jadi bagaimana tadi ini? Kita akan kembali ada rencana ada pertukaran dia menerobos sampai terjadi berusaha untuk menimpa dia. Satu tembakan yang luar biasa kali ini. Mohon geli hanya di Mimosa TV. Kericuhan dipicu akibat masa aksi tidak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon di halang-halang petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Jadi bagaimana tadi ini? Kita akan kembali ada rencana ada pertukaran dia menerobos sampai terjadi berusaha untuk menimpa dia. Satu tembakan yang luar biasa kali ini. Mohon geli hanya di Mimosa TV. Baik adik-adik yang di studio maupun di rumah, kembali bersama saya belajar dari rumah bersama Mimosa TV. Baik, kita lanjut yang materi tadi ya. Sampai di mana tadi? Sampai di Bukan es krim. Masa lagi-lagi es krim, kita lain kentang ya. Ada apa dengan kentang? Ada ya listriknya. Tadi masuk di mana ya? Tujuan ya. Apakah kamu mengalami mati lampu di rumah? Ya. Mungkin adik-adik yang di rumah bisa menyaksikan tampilan ini. Rasanya tidak enak jika beraktivitas dalam kegelapan. Selama ini, listrik yang kamu gunakan
masih menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Suatu saat sumber energi itu akan habis. Oleh karena itu, sebuah energi alternatif sangat diperlukan untuk menghindari krisis energi. Percayakah kamu jika alam ini sebenarnya memiliki banyak sumber energi? Ada sebuah energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Berikut adalah percobaan tentang kelistrikan yang dapat kamu coba di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, yang pastinya adalah kentang. Yang kedua, lampu LED atau lampu LED atau lampu bohlam kecil juga bisa ya. Kabel, penjepit, kemudian lempengan tembaga, lempengan seng. Untuk pengganti tembaga dan seng ini dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Pernah bongkar baterai yang berwarna hitam? Ya, itu digunakan. Kemudian struktur dan langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatannya seperti apa? Yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang dengan jarak beberapa senti, jangan disatukan ya. Kemudian jepitkan kabel pada tiap-tiap lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Perhatikan nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, coba dibalik. Jika lampu tidak menyala juga, silakan tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah besar. Ya, jadi semakin ditambah kentangnya, maka aliran listriknya juga semakin tinggi ya. Dayanya, voltasenya semakin tinggi. Berarti kalau kita punya misalnya 1 ton, apa mungkin 1 ton kita buat untuk aliran listrik? Ya, misalnya. Kemudian hasil. Setelah langkah-langkah terlaksana, kini kamu memiliki salah satu energi alternatif. Jika terus dikembangkan, energi alternatif ini tidak menutup kemungkinan menjadi energi yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan siapa tahu ada penelitian berkelanjutan setelah ini ya, yang lebih super. Karena tidak istilahnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dulu zaman belum ada Android ini hanya sebatas angan-angan. Tapi pada saat ini Android jadi kenyataan. Bahkan hampir semua orang handphonenya sudah menggunakan teknologi Android. Kalau dulu masih pelalip, ya. Dulu belum ada kan yang pakai Android menggunakan layar sentuh atau istilahnya bahasa Inggrisnya apa? Touchscreen ya. Dulu belum ada, masih pakai tekan-tekan semua. Sampai tombolnya gonta-ganti. Kalau rusak pasti yang rusak duluan. Tapi sekarang kan tidak, semuanya pakai touchscreen. Ya. Dan bisa jadi suatu saat nanti sudah bukan touchscreen lagi, sudah bukan layar sentuh lagi, tapi sudah menggunakan kode mata. Kalau pakai kode jari sudah kan? Mata belum ada. Mungkin kedepannya pakai kode mata, mungkin main mata atau lain sebagainya, saya tidak tahu. Ya, oke. Jadi simpulan tadi saya sudah bacakan. Ya. Saya sudah bacakan ya. Kemudian, di sini bisa kalian lihat untuk adik-adik juga yang berada di rumah. Contoh simpulannya seperti ini yang berada di sebelah kiri. Berdasarkan teks laporan percobaan di samping, kita dapat menyimpulkan tujuan, bahan, alat, dan hasil percobaan sebagai berikut. Tujuan teks laporan percobaan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai sumber listrik lain yang berasal dari kentang. Bahan dan alat yang digunakan merupakan material yang akan menghasilkan listrik. Langkah-langkah dibuat berdasarkan cara kerja pembentukan baterai listrik dari kentang. Hasil teks laporan memberikan kita pengetahuan mengenai cara membuat sumber listrik. Jadi itu contoh menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Bisa paham sampai di sini? Ya. Setelah ini saya akan tampilkan sebuah video, ya. Nanti kalian simak video itu sebaik-baiknya, ya. Kalian simak baik-baik, kemudian kalian simpulkan percobaannya. Jadi bukan, kalau dalam bentuk video sudah bukan teks lagi ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi, ada pertanyaan dari temanmu, apakah video bisa dijadikan sebagai dokumentasi. Nah, sekarang percobaannya bukan dalam bukan teks percobaan lagi, tapi sudah dalam bentuk video.
Nanti tugas kalian di sini yang di studio, yang di rumah juga bisa sama-sama dengan teman-teman kalian yang berada di studio ikut mencoba bagaimana caranya menyimpulkan teks laporan percobaan. Ya, baik. Bagaimana? Sudah jelas tadi videonya? Satu kali lagi. Sekali lagi? Ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi saya akan putarkan videonya. Kalian sambil menyimak, sambil catat yang perlu dicatat. Karena setelah ini kalian akan menyimpulkan. Ya? Ya. Baik. Ya, baik. Sudah ya? Sudah selesai ya? Angkat tangan yang sudah selesai. Sudah selesai semua? Ya. Kira-kira siapa yang mau mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan hasil laporan tadi? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, Dewi, silakan. Berdasarkan teks laporan percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan tujuan, bahan alat, dan hasil percobaan. Tujuan teks laporan percobaan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai cara membuat pelangi menggunakan air, melatih kita untuk bersabar dan menikmati proses.
dengan pelan-pelan mencampur tiap lapisan warnanya. Kita berlatih untuk berhati-hati dalam menikmati proses membuat air berwarna pelangi. Rasa ingin tahu akan tergelip. Bahan dan alat yang digunakan merupakan material yang akan menghasilkan warna pelangi. Langkah-langkah dibuat berdasarkan cara kerja pembentukan warna pelangi. Hasil teks laporan memberikan kita pengetahuan mengenal cara membuat warna yang indah atau pelangi di dalam air. Simpulan teks laporan percobaan ini yakni gula yang larut dalam air menambah berat jenis air, maka makin banyak gulanya maka makin berat airnya. Oleh sebab itu, ketiga lapisan tersebut terpisah karena memang berat jenis berbeda. Sekian dari saya. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Dewi. Terima kasih Dewi ya. Jadi hampir sama, mirip-mirip semua ya jawabannya ya. Karena video tadi, tayangan tadi sudah cukup jelas bagaimana mereka melakukan suatu percobaan, baik awalnya dengan tujuannya, kemudian menyediakan bahan dan alatnya, kemudian proses pelaksanaannya, kemudian hasil dan simpulannya seperti apa. Ya, jadi video-video seperti tadi bisa kalian contoh atau bisa kalian ikuti, kalian bisa buat laporan percobaannya di rumah. Ya, tadi membuat apa? Pelangi di dalam air. Kenapa dia bisa berbeda-beda warnanya? Tergantung kadar gulanya berbeda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedang dan sedikit. Kalau takarannya sama, otomatis warnanya akan bercampur. Ya, karena takarannya berbeda, makanya mereka warnanya akan bersusun ya, bersusun. Sama dengan air dengan minyak ya. Kalau digabungkan mereka tidak akan pernah bersatu. Ya. Jadi saya sudah tuliskan tadi apa yang disampaikan oleh Dewi, simpulan. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ya, sebagai bahan evaluasi, saya ingin bermain kuis dengan kalian. Ada yang mau bermain kuis? Ya. Bukan hanya untuk adik-adik yang berada di studio, adik-adik yang berada di rumah juga bisa ikut bersama kami bermain kuis. Saya menggunakan aplikasi Quizizz ya dalam hal ini. Kalian bisa buka Google sekarang yang terkoneksi dengan internet, bisa gabung, dan yang menggunakan paket data mungkin bisa gabung juga. Langsung masuk di Google, langsung ketik Quizizz. Sudah? Yang di sini juga boleh gabung. Silakan. Silakan. Sudah? Sudah join? Ya. Sudah gabung? Ya. Ya, kodenya untuk adik-adik yang berada di rumah mungkin bisa lihat tampilan ini. Kode 886184. 886184. Delapan 6184. Ya, saya bacakan saja ya untuk adik-adik yang berada di rumah. 886184. Saya ulangi lagi, 886184.
Ya, sudah tampil di sini sekitar 13 orang. Jangan lupa ganti namanya ya. Di belakang tulis nama asal sekolah kalian. Misalnya yang dari SMP 1 silakan, misalnya Andi SMP 1. Kemudian kalian di sini dari SMP 8 silakan tulis nama dulu kemudian asal sekolah. 14, saya tunggu satu orang lagi, kita mulai gabung. Ya, adik-adik yang berada di rumah mungkin bisa menyaksikan atau bisa melihat tayangan di layar kaca kalian maupun di layar HP kalian. Kodenya masih tetap sama 886184. Sudah 21 orang. Ya. Kita mulai saja ya. Ya, SMP 1 Gorontalo, SMP 5. Kemudian yang lain tidak menuliskan nama sekolahnya. Satu lagi ya, 24, 25 saya sudah tutup. Oke, sekarang kita mulai ya. Silakan. Ya, baik adik-adik,
saya stop sampai di sini kuisisnya karena berhubung waktu kita mepet dan akan berganti dengan program yang lainnya. Maka sebagai akhir dari perjumpaan kita hari ini, untuk adik-adik yang di rumah maupun yang di studio, saya memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, carilah teks laporan percobaan dari buku ataupun internet. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tulislah teks laporan percobaan tersebut pada buku tugasmu. Yang ketiga, simpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan tersebut. Yang keempat, kirimkan hasil pekerjaanmu pada Google Classroom gurumu atau menggunakan media yang lain. Jadi itu ya, jadi tugas kalian di rumah dan nanti diserahkan kepada guru kalian di masing-masing sekolah. Akhir kata, saya Bambang Hermanto bersama rekan saya Risman Laia mohon undur diri dari hadapan kalian. Kita bertemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih yang mengalir, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.